terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Ini rasanya bukan ikut salat Idul Fitri, jadi rasanya kayak ikut sidang MK gitu ya. Orang mudik jauh-jauh dari luar pulau, dari luar kota, datang ke kampungnya, ingin suasana hati yang tenang, damai. Malah disibukkan, malah dibuat nggak nyaman dengan khotib yang berkhutbah tentang kecurangan pemilu. Ini bukan momennya untuk bicara hal seperti itu. Dari musiknya aja udah nggak nyambung banget. Bagaimana mungkin Allahu Akbar dijadikan DJ dan juga ya ini apaan ini? Apa hubungannya ular-ular begini dengan Hari Raya Idul Fitri? Ya mau diakui ataupun tidak, ya hal ini terjadi di Indonesia teman-teman. Ya mungkin orang luar negeri ya yang melihat negara kita adanya tayangan-tayangan seperti ini mungkin mohon maaf, perilaku orang-orang di Indonesia disamakan dengan perilaku yang ada di Perindavan gitu. Ya tapi nggak semua juga orang Indonesia begitu ya. Dan kalau kita lihat orang-orang di Indonesia yang nggak pernah nih ya ada acara di pengajiannya dangdutan, joget-joget, takbiran, DJ-an, sholawat jingkrak-jingkrak dan lainnya. Coba teman-teman perhatikan orang-orang yang nggak pernah melakukan itu, mereka yang bermanhaj salaf. Mereka tuh jaga banget agama Islam. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, jangan lakukan. Mau kalian tuduh apapun orang-orang yang bermanhaj salaf, kalian bilang Wahabi lah, kalian bilang garis keras teroris. Faktanya mereka tidak pernah melakukan keanehan-keanehan seperti yang kita reaksi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan saya Dodi Sefriadi beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan yang telah lalu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberi umur panjang untuk bisa menikmati kembali Ramadan yang akan datang. Teman-teman langsung aja kita ke pembahasan video kali ini. Saya akan mereaksi video yang memperlihatkan ada jamaah yang membubarkan diri dari khutbah sholat Idul Fitri ya, karena penceramahnya ataupun khotibnya malah berbicara tentang kecurangan pemilu. Sempet-sempetnya ya hari raya masih berbicara tentang kecurangan pemilu. Hari raya ini kan harusnya kita ya saling bermaaf-maafan, suasananya suasana tenang gitu ya, ceria, tapi ada aja orang-orang yang berkhutbah dengan tema kecurangan pemilu yang mana ini bisa menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman di hari raya tersebut. Apalagi orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri di video ini. Coba kita simak dulu videonya. Dijelaskan kejadian ini berlangsung di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Ya, jadi kejadiannya ada di Bantul, Jogja. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, bagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Ini rasanya bukan ikut salat Idul Fitri, jadi rasanya kayak ikut sidang MK gitu ya. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Ya, kalau teman-teman pakai headset akan mendengarkan jamaahnya itu bukan hanya bubar, tapi juga meneriaki
khotibnya, woi 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 gitu kan. Kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha Banyak yang teriakin teman-teman, gitu ya. Kalau teman-teman pakai handset pasti dengar. Ada juga yang bilang, ora bener ini katanya. Jangan lupa subscribe. Subhanallah, ada-ada aja yang terjadi di negara kita. Sangat tidak elok sekali sebuah kecurangan pemilu dibicarakan di khutbah sholat Idul Fitri. Orang mudik jauh-jauh dari luar pulau, dari luar kota, datang ke kampungnya, ingin suasana hati yang tenang, damai, malah disibukkan, malah dibuat nggak nyaman dengan khotib yang berkhutbah tentang kecurangan pemilu. Ini bukan momennya untuk bicara hal seperti itu. Untungnya bukan khutbah sholat Jumat, teman-teman. Kalau khutbah sholat Jumat kan wajib tuh didengerin. Ini khutbah sholat Idul Fitri, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kami akan menyampaikan khutbah. Siapa yang ingin tetap duduk mendengarkan khutbah maka dipersilahkan, dan siapa yang memilih pergi dipersilahkan pula. Ya, khutbah yang dimaksud di sini adalah khutbah sholat Idul Fitri. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi boleh saja meninggalkan khutbah Idul Fitri, teman-teman. Akan tetapi tentunya tidak dapat pahala sunnah dari mendengarkan khutbah tersebut. Lagian juga kalau khutbahnya isinya provokatif, siapa juga yang mau dengerin kan? Khutbahnya isinya kecurangan pemilu, nggak nyambung dengan suasananya, yaitu suasana hari raya, hari Lebaran Idul Fitri. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia yang katanya itu merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi sebenarnya nggak nyambung dengan suasana Idul Fitri itu tersebut. Nih contohnya di video ini, coba kita lihatnya. Ini nggak nyambung banget, teman-teman. Dari musiknya aja udah nggak nyambung banget. Bagaimana mungkin Allahu Akbar dijadikan DJ dan juga ya ini apaan ini? Apa hubungannya ular-ular begini dengan Hari Raya Idul Fitri gitu kan? Nah, ini juga apa ini? Hubungannya apa dengan Hari Raya Idul Fitri? Kayak gini, patung-patung besar seperti ini. Nih, burung. Nah, ini juga apaan ini? Ogoh-ogoh gitu. Ah. Bahkan joget-joget gitu. Astagfirullah, bawa apa juga nih? Ada tengkorak. Nah, petasan. Ya, mau diakui ataupun tidak, ya hal ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Ya mungkin orang luar negeri ya yang melihat negara kita adanya tayangan-tayangan seperti ini, mungkin mohon maaf, perilaku orang-orang di Indonesia disamakan dengan perilaku yang ada di Perindavan gitu. Ya tapi nggak semua juga orang Indonesia begitu ya. Dan kalau kita lihat orang-orang di Indonesia yang nggak pernah nih ya ada acara di pengajiannya dangdutan, joget-joget, takbiran, DJ-an, sholawat jingkrak-jingkrak dan lainnya. Coba teman-teman perhatikan orang-orang yang nggak pernah melakukan itu, mereka yang bermanhaj salaf. Mereka tuh jaga banget agama Islam. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, jangan lakukan. Mau kalian tuduh apapun orang-orang yang bermanhaj salaf, kalian bilang Wahabi lah, kalian bilang garis keras teroris. Faktanya mereka tidak pernah melakukan keanehan-keanehan seperti yang kita reaksi tadi. Merayakan Hari Raya Idul Fitri itu kan bagian dari ibadah, teman-teman, sebagai umat Islam. Memang banyak cara mengekspresikan rasa bahagia menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selama tidak bertentangan dengan syariat, lakukan saja. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, ada tawuran di sana, ada joget-joget, Allahu Akbar dijadikan DJ, ya ini udah nggak bener itu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.